5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Saputra Irawan, NIM 93211, nomor absen 22. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat Al-Quran. Istilah qiraat adalah bentuk jamak dari kata qiraah. Kata qiraah berasal dari kata qara'a, ya'ra'u qira'atan, yang punya beberapa arti, antara lain bermakna membaca dan juga bermakna menggabungkan atau mengumpulkan. Membaca, Ar-Razi mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka makna wa Qur'anhu di situ bermakna membacanya. Menggabungkan, Ibnu Atsir menyebutkan bahwa kitab suci kita dinamakan Al-Qur'an yang berakar kata dari qiraat karena di dalamnya dikumpulkan dan dibangunkan antara kisah, perintah, larangan, janji, ancaman, ayat dan surat. Dalam prakteknya, istilah qiraat ini kemudian digunakan sebagai istilah terbatas untuk hal-hal yang terkait dengan bacaan Al-Quran saja, dan kemudian berkembang menjadi salah satu dari sekian banyak cabang ilmu-ilmu Al-Quran. Maka yang lazim digunakan kemudian adalah istilah ilmu qiraat. Adapun definisi ilmu qiraat sendiri oleh para ulama ahli di bidang ilmu tersebut diberikan batasan yang berbeda-beda. Secara redaksionalnya diantaranya adalah A. Definisi Abu Hayyan Al-Andalusi, ilmu yang membahas tentang teknis melafatkan lafat Al-Quran. B. Definisi Badruddin Al-Yarkasi, qiraat adalah ikhtilaf lafat wahyu dalam menuliskan huruf-huruf atau teknik membunyikannya yang terdiri dari taklifi, taskil, dan lainnya. C. Definisi Ibnu Jayari, ilmu tentang bagaimana membunyikan kata dalam Al-Quran dan perbedaan-bedaannya dengan menyebut pembawaannya. D. Definisi Abdul Fattah Al-Qadhi, ilmu untuk mengetahui bagaimana mengucapkan kata-kata Qur'aniyah, teknik melakukan baik yang disepakati atau yang tidak disepakati dengan menunjukkan setiap wajah kepada pembawaannya. Dan beberapa definisi di atas kita bisa rangkum menjadi satu, bahwa ilmu qiraat adalah bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran yang sedemikian luas, namun yang terkait dengan hal berikut. Bagaimana teknik membunyikan, melafatkan bacaan Al-Quran, bagaimana teknik menulis bacaan Al-Quran, hal-hal yang disepakati periwayatannya dan yang tidak disepakati. Merujukkan setiap teknis itu kepada para ulama ahli yang meriwayatkannya, membedakan mana yang mutawatir dan mana yang syadz. Yang menarik untuk kita bahas dari deskripsi para ulama di atas terkait dengan apa yang selama ini kita alami adalah bahwa adanya begitu banyak corak dan ragam dalam membunyikan setiap kata atau lafaz di dalam Al-Quran. Suatu hal yang kita umumnya sebagai orang awam agak kurang peduli, bahkan kurang tahu tentang hal itu. Sebutlah satu contoh ayat terakhir atau ketujuh dari surat Al-Fatihah yang biasanya kita baca suratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata masih ada dua riwayat bacaan lain yang berbeda cara membunyikannya. Qalat dan Kalaf yang membacanya bidomamil menjadi suratal ladzina an'amta alaihim. Huruf H bukan kasroh tapi domah. Qalun yang membacanya bisilati min al-am'i menjadi siratal ladzina an'amta alaihimu. Him berubah jadi himu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, benarkah atau bolehkah dibaca lafaz itu dibaca hum dan himu? Apakah ini tidak mengubah Al-Quran atau mempermainkan Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu kitab suci yang tidak boleh dibaca seenaknya? Jawabannya bahwa kedua bacaan itu, yaitu hum dan himu, adalah bacaan yang diriwayatnya tetap bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan statusnya bukan sekedar sahih, tetapi jauh di atas sahih, yaitu mutawatir. Semua bacaan itu bukan hasil
istihad ulama, juga bukan karangan para guru qiraat, namun semua itu adalah riwayat yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkan lagi kepada para muridnya, baik di kalangan sahabat juga ada pun pada kalangan tabi'in. Dan begitulah seterusnya, bacaan-bacaan yang bermacam-macam ini kemuliaan diriwayatkan secara mutawatir hingga kepada kita sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Brila Nur Fauziah. Saya akan menjelaskan qiraat yang dapat diterima. Terdapat sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ahli qiraat dalam menetapkan persyaratan bagi qiraat yang tergolong sahih. Namun prinsipnya sama. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Ibnu Qolawai menetapkan persyaratan sebagai berikut. Pertama, qiraat tersebut harus sesuai dengan rasm al-mushaf. Kedua, qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ketiga, qiraat tersebut bersambung periwayatnya. Maki Ibnu Abi Thalib menetapkan persyaratan sebagai berikut. Pertama, qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang baku. Kedua, qiraat tersebut harus sesuai dengan rasm al-mushaf. Ketiga, qiraat tersebut disepakati oleh ahli qiraat pada umumnya. Sementara itu, Al-Qawaisy menetapkan persyaratan sebagai berikut. Pertama, qiraat tersebut memiliki sanad yang sahih. Kedua, qiraat tersebut sesuai kaidah bahasa Arab. Ketiga, qiraat tersebut sesuai rasm al-mushaf. Sedangkan Ibnu Al-Jaziri menetapkan persyaratan sebagai berikut. Pertama, qiraat tersebut memiliki sanad yang sahih. Kedua, qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab secara mutlak. Ketiga, qiraat tersebut sesuai dengan rasm al-mushaf meskipun tidak persis betul. Dari keempat persyaratan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 persyaratan bagi qiraat Al-Quran untuk dapat digolongkan sebagai qiraat yang sahih, yaitu pertama, memiliki sanad yang sahih walaupun diterima dari qori yang selain dari yang 7 dan dari yang 10. Kedua, sesuai dengan salah satu rasm al-mushaf Utsmani. Ketiga, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Keempat, qiraat itu sesuai dengan bahasa Arab sekalipun menurut satu jalan. Kelima, qiraat itu sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani sekalipun secara potensial. Keenam, bahwa sahih sanadnya baik diriwayatkan dari imam qiraat yang 7 dan yang 10 maupun dari imam-imam yang diterima selain mereka. Perkenalkan, nama saya Ika Nurul Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faedah dalam mempelajari ilmu qiraat. Yang pertama adalah meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran karena tidak dituntut untuk sesuai dengan logat maupun tekanan suara tertentu. Yang kedua, menunjukkan betapa terjaganya Al-Quran dari penyimpangan padahal mempunyai gaya bacaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan umat Muhammad SAW atas umat pendahulunya karena kitab yang terdahulu hanya turun dengan satu qiraat saja, berbeda dengan Al-Quran yang turun dengan beberapa qiraat. Yang keempat, kita bisa mengetahui bacaan para imam qiraat dalam qiraat. Dan kelima, memperbesar pahala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 9 memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.